Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu. Saya akan mencoba untuk istilahnya apa ya, memahami ya dari bukunya Rhonda Douglas Brown ya. Di sini untuk chapter yang berjudul chapter 7 ini ya, yaitu Enhancing Mathematical Cognitive Development Through Educational Intervention, atau meningkatkan perkembangan kognitif matematika melalui intervensi pendidikan. Nah, kita mulai dari abstraknya. Di sini bab ini itu menyajikan teori, jadi masih tentang teori ya, dan penelitian tentang intervensi matematika yang merupakan program yang digunakan untuk memberikan kesempatan tambahan kepada anak-anak yang lagi struggling gitu ya, struggling belajar konsep matematika gitu, untuk tingkat 2 dan tingkat 3 gitu. Nah, kemudian ada 15 intervensi matematika dan kurikulum dari tingkat pre-kindergarten sampai post-secondary ya, yang sudah memenuhi standar Institute of Education Sciences gitu. Kemudian dan juga sudah memiliki bukti yang ilmiah tentang adanya efek positif gitu dari intervensi ini gitu. Terus kemudian ada 3 program tambahan ya, program 3 tambahan yang dia itu berasal dari komponen digital ya, yaitu jadi dia kayak semacam program digital gitu. Di situ juga disebutkan gitu. Jadi ada yang namanya the number race gitu. Kemudian ada juga yang namanya FASTT Math ya, itu nama programnya, atau Fluency and Automaticity Through Systematic Teaching with Technology gitu. Kemudian juga ada yang namanya SRA Number Word with Building Blocks gitu. Nah, di sini dia nanti di di chapter ini dia memberikan gambaran umumnya saja gitu. Dan selanjutnya bagaimana tentang di sini pun juga chapter ini pun juga menjelaskan bagaimana kaitan antara teori neuroscience gitu ya dengan penelitian tentang kognisi dan pengembangan matematika, khususnya model yang namanya triple kode pada pemrosesan numerik Dehen dan rekannya. Mohon maaf nih, ini sebenarnya saya kurang paham mengenai neuroscience ya. Jadi Pak Jahan Ababan ini minta tolong kepada saya untuk memahami buku ini gitu. Jadi ya sebatas yang saya pahami ya, karena juga ini belum saya jalankan juga ya. Jadi saya coba memahami saja ya. Terima kasih kesempatannya Pak Jahan Ababan. Kemudian berlanjut ke ini. Jadi ini informasi tentang bahwasanya intervensi matematika itu adalah suatu program untuk memberikan beberapa tingkat dukungan tambahan kepada anak-anak selama proses belajar. Jadi bisa dijadikan ini semacam kegiatan yang bukan intrakurikuler, tetapi semacam kegiatan tambahan, latihan-latihan ya, tambahan yang nanti juga akan mendukung pemahaman anak-anak terhadap konsep matematika ya. Kemudian program-program yang sering digunakan untuk memberikan dukungan tambahan kepada anak-anak itu menggunakan yang namanya RTI ya, yaitu Response to Intervention gitu. Jadi model instruksi berjenjang dengan penilaian berkelanjutan dan evaluasi kemajuan siswa selama periode waktu yang lama gitu. Nah, intervensi ini melibatkan seorang guru yang bekerja dengan kelompok kecil anak-anak yang ditargetkan, yaitu di situ tingkat 2 gitu ya. Atau ya, di sini one on one ya, satu lawan satu dengan seorang siswa gitu, untuk tingkat 3.
Nah, namun beberapa intervensi matematika itu digunakan untuk memberikan kesempatan tambahan kepada anak-anak yang sudah mahir dalam belajar matematika. Nah, ini adalah tabel dari Mathematical Intervention Program gitu ya, yang memberikan efek positif gitu ya, sebagaimana yang dilisted oleh Wadsworth Clearinghouse gitu. Nah, jadi intervention programnya itu adalah Accelerated Math untuk grades 2 sampai 8. Untuk di sini gradesnya ternyata tidak urut ya. Harusnya diurutkan ini nanti gradesnya. Untuk pre-kindergarten, jadi dia nanti ada building blocks gitu, tambahan ya, intervention program gitu ya. Kita urutkan aja dari pre-kindergarten, jadi ada building blocks, kemudian ada pre-K mathematics gitu ya. Kemudian naik ke atasnya itu grade kindergarten 1, dia ada yang namanya Dreambox Learning. Nah, apa aja nih intervention programnya nanti kita lihat ya. Kemudian untuk kelas 1 sampai kelas 8 ada yang namanya section math gitu ya. Jadi macam-macam yang bisa kita gunakan untuk intervention program. Apalagi ya. Kemudian ini ya, sebagaimana yang dicatat oleh Swenson ya, penelitian RTI dan ilmu saraf dan neuroscience gitu ya. Itu adalah pendekatan pelengkap. Jadi ini adalah pendekatan pelengkap yang dapat membantu menjelaskan dan memprediksi perbedaan individual yang muncul pada anak yang berisiko mengalami ketidakmampuan belajar setelah terpapar prosedur instruksional yang divalidasi. Maksudnya mungkin ini adalah bagaimana caranya kita merecover anak-anak yang mengalami ketidakmampuan belajar setelah dia mengalami sejumlah pembelajaran begitu ya. Jadi bagaimana meningkatkan motivasinya juga gitu. Kemudian bagaimana pentingnya metode ini itu dibutuhkan oleh guru, spesialis intervention spesialis, kemudian psikologi sekolah, administrator gitu ya. Kemudian orang tua ini perlu mengetahui intervensi program mana yang efektif menghasilkan perubahan gitu kan, dan juga bisa membuat konsisten dalam pembelajaran gitu kan, dan memenuhi kebutuhan mereka dalam lingkungan mereka. Jadi dari situ nanti kita coba gitu ya, mana yang paling cocok untuk bisa menumbuhkan semangat belajar mereka lagi gitu. Kemudian jadi teknik-teknik intervention ini ternyata sudah terbukti ya untuk meningkatkan kemauan belajar anak gitu ya, gitu. Mulai dari pra-TK sampai sampai tingkat menengah gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke Mathematical Intervention Program related to neuroscience research ya. Jadi di sini ya ada tiga program intervensi matematika yang akan dibahas, yaitu yang pertama adalah number race gitu. Terus kemudian FASTT Math yang tadi sudah dijelaskan, dan SRE number words dengan building blocks ya. Dia akan menghubungkan antara tentu saja ini adalah intervensi matematika yang menghubungkan antara neuroscience dengan kognitif pada matematika gitu ya. Nah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Dehaene 1992, kemudian Dehaene dan Cohen 1995, 1997, Dehaene, Piazza, Pinel dan Cohen 2003 gitu di chapter 1-nya. Yang pertama adalah the number race atau perlombaan angka gitu. Jadi game The Number Race ini dirancang oleh Wilson dan Dehaene sejalan dengan model 3 kode yang membantu memperkuat sirkuit otak pengguna untuk masing-masing dari 3 representasi yang dirinci oleh model. Jadi bisa dilihat ya, ada websitenya, ini websitenya www.thenumberrace.com gitu. Jadi angka-angka ini mewakili 3 kode, yaitu kuantitas, verbal dan visual
pengguna melibatkan masing-masing wilayah otak tertentu dari otak yang terkait dengan kode saat bermain game. Nah, perlombaan angka ini berusaha untuk mencapai 6 tujuan. Yang pertama adalah memperkuat mekanisme otak pemrosesan angka, kemudian membangun mental garis angka, kemudian juga mengajar dan berlatih berhitung, mengajar dan berlatih penambahan dan pengurangan awal, mendorong kelancaran ya, dan membantu anak-anak yang mengalami diskalkulia gitu ya. Jadi ada semacam gangguan ya dalam hal menghitung. Meskipun permainan ini mendukung gitu ya representasi angka dalam ketiga model itu terbatas dalam cakupan keseluruhan dan harus digunakan bersama dalam program matematika yang lebih komprehensif gitu ya. Begitu. Kira-kira seperti itu. Terus kemudian ada lagi ini apa? Kemudian pengalaman pengguna saat bermain game itu pertama kalinya jadi kita membuat profil gitu di mana ia memilih sendiri level permainan. Jadi the numbers itu gitu ya, seperti kita memainkan game gitu, berarti kita membuat profil dulu, terus kemudian kita menentukan levelnya permainannya, apakah dia pemula, menengah atau lanjutan gitu. Kemudian setelah itu memilih dunia mana yang dia akan mainkan. Jadi kayak semacam mau tema apa sih, lautan atau hutan gitu ya, keren sekali gitu. Dan permainan ini dimulai dengan suara yang menginstruksikan, ada suaranya gitu ya. Jadi kemudian pilih sisi mana yang Anda inginkan gitu ya, suara tersebut gitu kan. Kemudian layarnya terpisah. Jadi ini keren sekali gamenya gitu, bisa kita coba ya untuk bisa mengintervensi kemauan belajar anak gitu. Ya, terus kemudian ini yang number race ya. Oke. Nah, ini banyak sekali kayak semacam apa sih sebenarnya number race itu, dalamnya seperti apa gitu ya permainannya. Ini bisa dicoba ya, number race. Begitu ya. Kemudian yang kedua adalah FASTT Math gitu. FASTT Math adalah program yang menekankan pada peningkatan pencarian fakta dasar dan akurat dan lancar. Ya, itu. Jadi ini FASTTA ini bisa dimulai dari kelas 2 atau yang lebih tinggi gitu. Menggunakan penilaian dasar untuk membuat program pembelajaran individual yang digunakan untuk memberikan instruksi, inti atau tambahan dalam pembelajaran matematika gitu. Kemudian ada 18 game independen yang bisa mendorong pertumbuhan fakta matematika yang ditargetkan. Terus bagaimana pengalamannya? Bagaimana sih apa sih gamenya FASTTA itu gitu kan? Jadi game itu ia menyelesaikan penilaian penempatan yang dirancang gitu ya untuk menentukan kecepatan gitu ya. Jadi misalnya nih, jika ditampilkan 3x8 maka pengguna itu akan mengetik 24 secepat yang dia bisa, cepet-cepetan gitu ya. Jadi FASTTA. Kemudian ya gitu, seperti itu ya. Jadi kayak gini gambarnya nih. Nah tuh, cepet-cepetan jadi hasilnya gitu ya. Nah ini seperti itu ya. Jadi ini gambar tabel perkalian gitu kan. Ya, bentuknya seperti ini, dimana dari sini nanti anak-anak akan belajar apa sih yang disebut dengan komutatif gitu ya. Gitu kan. Di sini kelihatan. Nah, ini adalah algoritma dari FASTT algoritma gitu ya. Gitu. Terus kemudian ini seperti ini. Konsepnya dalam mengalihkan seperti apa gitu, 4x9 ya, dengan menggunakan tabulasi gitu ya.
dimana ada 4 kali 9 berarti ada 4 baris, yang satu baris berisi 9 gitu. Dihitung semuanya hasilnya 36 ya. Gitu ya. Jadi seperti itu ini gamenya. Kemudian ini ada ada dashboard gitu ya. Yang juga di situ melihat personalisasi siswa gitu ya. Ini keren sekali, bisa dicoba ini. Ya, jadi ini sebenarnya wow, ini keren juga. Ada lagi juga yang namanya FASTT Math Equal. Nah, jadi untuk mengetahui persamaan perkalian dari ini apa aja sama apa aja. Good, ini very good. Nah, ini semacam intervensi ya. Seperti itu. Ya, menarik sekali. Nah, sekarang kita masuk ke SRE Number Word with Building Blocks gitu. Ini adalah kurikulum matematika yang dirancang untuk mengembangkan kecakapan dalam literasi matematika dan kelancaran dalam literasi matematika, kelancaran untuk dalam literasi matematika ya. Dan ini cocok banget untuk anak-anak pratek sampai kelas 8 gitu kan. Terus kemudian konsepnya itu dirancang dengan pendekatan berdasarkan project gitu. Number words itu berfokus pada pemecahan masalah yang tidak tepat dengan banyak kemungkinan solusi. Kayak apa sih gambarnya? Nah, seperti ini. Seperti itu. Jadi kalau di sini sudah kayak semacam soal cerita gitu ya. Soal cerita, kemudian ini masih placement testnya gitu untuk konsep SRA number words. Iya, jadi seperti words placement test. Ini masih placement testnya. Ini kayak semacam Kumon juga ini ya, kayak Kumon atau A-level ya. Jadi ada tes penempatannya dulu gitu. Jadi oh my god. Jadi ada kayak semacam creative thinkingnya juga. Oke. Oh, jadi SRA itu mungkin kayak semacam ya mungkin konsep tambahan yang dianut oleh lembaga-lembaga pendidikan luar sekolah gitu ya, lembaga kursus gitu. Nah, ini yang mengilhami mungkin Kumon itu terjadi gitu ya, ada gitu ya, seperti itu ya. Sementara untuk chapter ini saya masih memahaminya seperti ini ya, jadi masih tentang intervensi gitu. Nah, conclusion dan future directionnya atau arah masa depan. Jadi dari sini ternyata ada bukti ilmiah bahwasanya intervensi ini dapat menghasilkan hasil belajar matematika yang positif ya bagi siswa anak usia dini sampai dewasa. Kemudian di sini pun juga dia memberikan ilustrasi beberapa program intervensi matematika yang didasarkan pada konsistensi teori gitu dan penelitian yang kaitannya dengan neuroscience. Kemudian penelitian masa depan dapat lebih tegas untuk menetapkan efek intervensi matematika untuk melakukan studi sebelum dan sesudah intervensi menggunakan fMRI dan teknik neuroimaging lainnya yang menunjukkan bagaimana intervensi benar-benar mengubah fungsi otak. Kira-kira seperti itu untuk kajian yang pertama. Terima kasih.